Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Taib, fi hadhil munasabah al-ghaliyah kuntu huna amamakum jami'an ya ayyuhal musyahidun wa ya ayyuha abnai al-izzah naltaqi bikum maratan ukhra ma'a akhukum yakni Kak Muhammad Firdaus dalam acara Waktu Indonesia Belajar dalam pembelajaran bahasa Arab. Taib. Sebelumnya kakak ingin menyapa adik-adik pemirsa di rumah terlebih dahulu. Karena ini di waktu pagi kakak ingin mengucapkan sobahul khair. Mada al-ijabah adik-adik pemirsa di rumah? Sobahan hanur. Taib. Nu'id maratan ukhra. Kita ulangin lagi. Sobahul khair. Mada al-ijabah? Sobahan hanur. Taib. Soal ba'da ya'ni kaifa halukum? Ma makna kaifa halukum ya ayu abnai? Adik-adik pemirsa di rumah ada yang tahu? Artinya apa? Apa kabar kamu? Oke. Apa kabar kalian? Taib. Nu'id maratan ukhra. Kita ulangi lagi. Kaifa halukum? Al-ijabah. Kaif? Al-ijabah yakni alhamdulillah bi khairin. Taib. Nu'id maratan ukhra. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Taib. Bil amsi qad ta'alamna. Kemarin kita udah belajar adik-adik pemirsa terkait apa? Terkait jamak muannas salim dan jamak taksir. Ada yang tahu apa itu jamak muannas salim? Yaitu jamak apa? Ada yang tahu? Adik pemirsa di rumah? Thaib. Mada? Jamak yang atau kata benda lebih dari 2 jumlahnya dan dia domirnya yaitu muannas. Maka disebut jamak muannas salim. Madal misal, ada yang tahu adik pemirsa di rumah contohnya? Thaib, mada? Hadiratun. Al-hadiratun. Mada? Al-hadiratun. Asal katanya mufradnya apa? Hadiratun. 2 yang hadir, hadirotani. Kalau orang-orang perempuan yang hadir maka hadiratun. Kaidahnya bagaimana? Kalau yang namanya jamak muannas salim selalu identik ada alif dan taknya menjadi tak tanis, bukan tamarbuto lagi. Kalau tadi kan hadiratun tamarbuto, tapi kalau udah jamak muannas salim itu mufradnya yang tadi. Kalau yang jamak muannas salim apa adik-adik pemirsa jadinya? Dari hadiratun menjadi hadiratun. Ro-nya jadi ada alifnya panjang. Fahimtum jami'an? Taib. Fal'an namdi ila darsinal jadid fi amri al-i'rab. Kita akan beranjak nih ke pembelajaran tentang i'rab. Wah, i'rab itu apa sih, Kak? I'rab itu bukan makanan, bukan mall, bukan pasar, bukan mainan. I'rab itu adalah semua ism di dalam kalimat yang sempurna mempunyai status yang dikelompokkan atau yang diklasifikasikan menurut tingkat peranannya. Hunaka yang qasimu ila thalathah, dibagi menjadi 3. Fi al-awwal yakni ar-rafu. Summa ba'da dzalika an-nasb. Summa al-akhir yakni al-jarr. Jadi ism itu akan menjadi berkelompok-kelompok terbagi menjadi 3. Yang pertama dia dalam raf, yang penting atau yang primer. Nasab yang sedang atau sekunder. Al-jar yaitu identik dengan tanda kasroh atau dia menjadi seperti tertier. Ada yang tahu adik-adik pemirsa di rumah? Tertier itu apa lagi, Kak? Kayaknya katanya nggak pernah kita dengar deh. Tertier itu apabila sudah primernya sama sekunder dibutuhkan, dilengkapi, maka itu sudah menjadi tertier seperti itu.
Nah, arofu itu apa sih, Kak? Arofu itu kan tadi yang premier. Dia harokatnya itu seperti domah. Arofu. Kemudian an-nasbu, yakni fathah. Kemudian al-jar, yakni kasroh. Seperti itu. Contohnya apa? Misalnya, isem dalam keadaan arofu. At-tajiru. Ma mana at-tajir? Ada yang tahu adik-adik pemirsa di rumah? At-tajir? At-tajiru fi suqi. At-tajiru fi mall. Au ghairu zalik. Ma mana at-tajir adik-adik pemirsa di rumah? At-tajir cendol, at-tajir tahu gejrot dan lain sebagainya. Ma mana at-tajir adik-adik pemirsa di rumah? Pedagang. At-tajir. At-tajir itu lihat akhir kata harokat, akhir huruf harokatnya. At-tajiru. Ru-nya itu fi halati rofi. Dia sesuatu yang premier. Ibaratnya itu seperti subjeknya. Ada pekerjaan tapi nggak ada yang ngelakuin kan? Itu nggak sempurna kalimatnya. Maka dia ada yang harus lebih yang diutamakan, itu yang mengerjakannya. Contohnya at-tajiru. Yabi'u at-tajiru fisuki. At-tajir berdagang di pasar. Kemudian ada fi halatin nasbi. Fi halatin nasbi itu isim kadang apa itu, Kak? Ada yang namanya keadaannya fathah. Yaitu apa? Misalnya dia itu menjadi maf'ulun, menjadi objek. Ana adribu at-tilmida au at-tajira. Ana adribu at-tajiro. Saya memukul pedagang, atau saya memukul murid, atau saya memukul al-kalba, al-khinzir wa ghairu zalik. Dia lihat akhir harokat katanya. At-tajiro bukan menjadi at-tajiru lagi. Kenapa? Karena dia menjadi nasab, menjadi fathah, menjadi sekunder karena dia menjadi objeknya yang dikenakan. Ana adribu at-tajira. Ana ukti at-ta'ama ila tajiri. Al-an fi halatil jar. Dalam keadaan kasroh. Ana ukti. Saya memberikan at-ta'ama. Au ana ut'imu ila tajiri. Saya memberi makan. Ilanya itu apa? Harfu jarin. Bimakna apa adik-adik pemirsa di rumah? Ada yang tahu? Ke. Thayyib. Zi antum mahiruna fil lughah al-arabiyyah. Ila tajiri. Rinya itulah yang menjadikan dia itu kasro. Kenapa? Karena ada harfu jarnya. Thayyib. Kita cukupkan dulu adik-adik pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tetap terus saksikan Waktu Indonesia Belajar. Taib naltaqi bikum maratan ukhra ma'akhukum yanika Muhammad Firdaus dalam acara Waktu Indonesia Belajar dalam pembelajaran bahasa Arab. Taib. Min jadid qad alamna fi amri al-i'rab fil ismi. Yakni hunaka madha yang qasimu fi halati yang qasimu ila salasati ahwal. Terbagi menjadi 3 keadaan. Ada yang sekunder, yaitu apa? Fi halati rof. Dan ada yang ada yang menjadi premier, itu fi halati rof. Dan ada yang menjadikan keadaannya dikelompokkan menjadi sekunder. Apa adik-adik bisa? Namanya an-nasbu. Taib. Ikutin kakak ya. An-nasbu. Madah? An-nasbu. Taib. Itu menjadi sekunder. Dan ada yang menjadi fi halatil jar. Jar mana jar? Yaitu sesuatu tertier. Apabila yang sudah premiernya dan sekunder terbutuhkan, maka menjadi dibutuhkannya tertier atau objeknya. Seperti itu. Nah, contoh arrof itu contohnya tandanya gimana, Kak? Tandanya itu adalah domma. Contohnya apa?
yabi'u at-tajiru fis suqi. Terus kalau nasab harokat akhir katanya apa, Kak? Yaitu fathah. Mada? Ana ut'imu ana ut'imu at-tajiro. Lihat, perhatikan akhir kata, huruf akhir katanya. At-tajiro, at-tajiru, at-tajiri. Kalau at-tajiri gimana, Kak? At-tajiri yakni ana ut'imu at-ta'ama ila tajiri. Seperti itu. Fal'an namdi fi halati au fi halati kalimah al-ism, yakni tanda i'rab. Kan ism itu ada mufrad, mutsanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Fal'an al-misal yakni min ismul mufrad. Al-misal mana? Misalnya contohnya ismul mufrad at-tilmidhu. At-tilmidhu. Terus itu dalam keadaan ar-raf, keadaan doma. Gimana kalau dia keadaannya menjadi fathah? Yaitu apa? Ana ut'imu at-tilmidah. Saya memberikan makan yaitu murid. Atau ana ut'imu ilat tilmidhi. Saya memberikan makanan ke at-tilmidhi. Nah, itu fi halatil jar. Adik-adik pemirsa di rumah. Kalau itu dalam keadaan tertier atau yang mana itu menjadi objeknya. Dia menjadi, kalau kakak misalnya gini kalau bahasa Indonesia. Saya memberi makan ke siapa? Nggak jelas kalimatnya. Tapi kalau kakak bilang, saya memberi makan ke murid, nah itu sudah jelas. Kalimatnya sempurna. Maka dalam bahasa Arab pun juga sama. Ana ut'imu at-ta'ama ila tilmidhi. Dalam keadaan kasrah. Dari at-tilmidhu, dhu, akhir huruf katanya, kok bisa menjadi akhir huruf katanya menjadi dhi? Kenapa? Karena ada harfu jar, ada harfu jarnya, yaitu menjarkan atau mengkasrohkan suatu kata akhir huruf katanya. Yang menjadi fathah gimana? Ana adribu atilmiza. Saya memukul murid. Atau ana adribu al-kalba. Saya memukul anjing misalnya. Maka itu semua menjadi fi halati nasab. Dia dalam keadaan fathah. Nah, itu adik-adik harus perhatikan benar-benar. Dan kemudian ada ismu musanna. Contohnya apa? Rojulani, tilmidani, yajlisani, yajlisani at-tilmidani yajlisani fil fasli. Tilmidani yajlisani fil fasli. Dua murid duduk di dalam kelas. Ulangin ya, ikutin kakak. Tilmidani yajlisani fil fasli. Mada adik-adik bisa di rumah? Tilmidani yajlisani fil fasli. Tilmidani yajlisani fil fasli. Dua murid duduk di dalam kelas. Kemudian ada yang jamak muzakkar salim. Contohnya apa? Al-mu'minuna. Au al-mu'minina. Dia dalam keadaan araf itu gimana? Kalau dia tandanya ada wa sama nun. Al-mu'minuna. Nah, nu kan asal katanya mufradnya apa? Al-mu'minu. Dua mukmin, al-mu'minani. Tiga mukmin laki-laki, yakni al-mu'minuna. Paham tuh adik-adik pemirsa di rumah? Al-mu'minuna. Au tandanya seperti ada ya nunnya. Itu dalam keadaan nasab. Ana ut'imu at-ta'ama ilal mu'minina. Au fi halatil jar. Ilal mu'minina. Ana adhabu ma'al mu'minina.
Au ma'al mu'minuna, saya pergi. Au al-misal ana adhabu ilal masjidi ma'al mu'minina. Nah, seperti itu. Wah Kak, kelihatannya jelimet banget sih Kak bahasa Arab tuh. Ini seperti itu adik-adik pemirsa di rumah. Karena kaidahnya sudah dari sananya seperti itu. Maka ibaratnya belajar bahasa Arab itu selalu identik dengan dua hal. Atau dengan dua referensi. Shorof dan nahu. Itu tidak bisa lepas dari itu semua. Ibaratkan nahu itu ayahnya, shorof itu ibunya. Bayangkan adik-adik pemirsa di rumah, kalau hidup sendirian tanpa ayah dan ibu. Sama juga kita belajar bahasa Arab, tahu kosakata banyak kita hafalin, tapi kita nggak tahu kaidahnya. Itu menjadi masalah adik-adik pemirsa. Maka dalam i'rab ini adalah menjadi suatu tanda klasifikasi kelompok. Di mana ism itu dalam keadaan rof menjadi premier, dan menjadi sekunder atau nasab, dan menjadi aljar atau tertier, itu tergantung bagaimana ada kata sebelumnya atau dia menjadi apa ism itu, akan entah itu jadi objek, entah itu dia menjadi predikat. Fahim tuh adik-adik pemirsa di rumah? Taib, akan cukupkan dulu kali ini pembelajaran bahasa Arab kita. Jangan kemana-mana, tetap terus saksikan Waktu Indonesia Belajar. Taib, naltaqi bikum maratan ukhra ma'a akhukum yanika Muhammad Firdaus dalam acara Waktu Indonesia Belajar dalam pembelajaran bahasa Arab. Taib, min jadid qad ta'alamna fi amri al-i'rab fil ism. yakni mengklasifikasikan, mengkelompokkan suatu ism itu dalam keadaan premier, sekunder atau tertier, atau yang mana dia harokatnya akhir katanya menjadi arrof, an-nasab, wal jar. Arrof yakni doma. Seperti satu bulat gini, kayak wa. Nah, wa-nya wa kecil tapi dia harokatnya doma makanya. Dan ada an-nasab yaitu fathah. Dan yang terakhir aljarru. Ikutin adik-adik Indonesia, aljarru. Mana? Aljarru. Nah, aljarru yaitu dalam keadaan kasroh. Menjadi di bawah hurufnya. Kalau fathah di atas hurufnya, kalau kasroh di bawah hurufnya. Adik-adik pemirsa jangan sampai terkecoh ya antara fathah dan kasroh. Atau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan aljar. Nah, fal'an namdi ila darsinal jadid, adik-adik pemirsa di rumah. Kita akan beranjak ke pelajaran yang baru, yaitu al-ism al-mabniyu. Al-ismul ladzi mabniyun. Ism yang tidak bisa berubah atau konstan. Bahasa formalnya, atau bahasa Indonesianya. Dia tidak berubah. Pasti hurufnya, ismnya itu. Maupun ditambahin apa tetap itu. Al-misal yakni hunaka yang qasim ila sab'ah. Al-awal ismu domir. Mana ismu domir adik-adik pemirsa di rumah? Ismun yadullu ala au huwa anta ane. Gairu zalik. Al-misal misal zalik. Al-misal min ismu domir yani ana, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Seperti ana, nahnu. Ikutin kakak ya, kakak ada lagu sedikit nih, irama sedikit dengan terkait ismu domir. Ikutin kakak ya adik-adik Indonesia di rumah. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Bisa adik-adik Indonesia di rumah? Ikutin ya sekali lagi, ikutin kakak. Oke. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana,
nahnu. Taib. Bisa ya adik-adik Indonesia di rumah. Nah, itu ismu domir. Kalau ana tidak maupun ada keadaan dia menjadi objek, menjadi predikat, tetap dia menjadi tetapnya ana, kecuali dia disambungkan dengan fi'lun. Nah, kalau ana kan domir fi'lunnya itu, kalau fi'lul madi, ada yang tahu nggak adik-adik bisa di rumah? Contohnya dari kata zahaba, go, to go, pergi. Apa? Zahabtu. Nah, nggak usah pakai ana lagi, menjadi zahabtu ilal masjidi. Saya telah pergi ke masjid. Nah, itu yang ismul mabniun. Ismul mabni hunaka yang qasimu ila sab'ah, dibagi menjadi 7 adik-adik pemirsa. Yang pertama tadi apa? Ismud domir, yaitu contohnya apa tadi? Ana, nahnu, huwa, huma, hum. Itu nggak bisa berubah. Dia pasti tetap gitu-gitu aja. Walaupun dia ada harfu jarnya atau dia dalam keadaan objek seperti itu. Kecuali dia disambungkan dengan fi'lun atau kata kerja. Kemudian as-saniyah nih ismul isyarah. Kama qad ta'alamna fi tabaqatil ula. Dalam episode yang pertama kita udah belajar ismul isyarah, yakni lil ba'id lil qarib walil ba'id. Al misal yakni hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Lil qarib yakni al isyarah lil qarib yakni suatu yang dekat, kata bendanya untuk kita isyaratkan. Misalnya hadza qalamun, hadza kitabun. Kalau jauh seperti apa? Dzalika masjidun, tilka maktabatun. Maktabatun mana adik-adik bisa di rumah? Ana asta'ira al-kitaba ilal maktabati. Mada? Library. Taib. Ikutin kakak ya. Maktabatun. Adik-adik bisa ikutin ya. Maktabatun. Mada? Maktabatun. Taib. Zi antum mahiruna fil lughal arabiyyah. Bimakna yakni perpustakaan. Nah, ismul isyarah ini tetap mabniun, tidak akan berubah harokat akhirnya. Jadi i'rabu au ism mabni itu harokat terakhirnya nggak bakal berubah. Contohnya huwa, nggak bisa menjadi hui. Hiya nggak bisa menjadi hiu. Hiu mah ikan. Nggak bisa. Anta mau diubah menjadi antu. Nggak bisa. Dia tetap menjadi anta terus. Harokatnya terakhirnya fathah. Hiya harokatnya fathah. Huwa harokatnya fathah. Akhir harokat dalam katanya. Sama juga dalam ismul isyarah. Hadza nggak bisa. Hida. Hadhihi menjadi hudhihi. Nggak bisa. Dia tetap kaidahnya dia tidak bisa berubah. Tetap harokatnya, akhir harokatnya menjadi hadza, hadhihi, dzalika, watilka. Taib. Fatsalis yakni ismul mausul. Ismul mausul itu yakni bimakna kata benda relatif. Al-misal yakni ma hadza. Apa ini? Apa sesuatu ini? Atau ma itu bimakna sesuatu. Ikutin ya, ma. Mada adik-adik bisa di rumah? Taib. Bimakna sesuatu. Al-kalimah yakni contoh kalimatnya apa? Kalimat pertanyaannya seperti ma hadza, apa ini? Hadza qalamun. Seperti itu. Ada au alladzi. Alladzi itu yang, seseorang. Untuk lidomiri mudzakkar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang mukmin, seseorang mukmin yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Menggunakan alladzi yu'minuna. Kemudian man. Ada man anta, siapa kamu? Man anta ismi Muhammad Firdaus. Man anta ismi Brian. Man anti ismi Fiona. Man anti ismi Alea. Seperti itu. Itu namanya ismul mausul. Dan yang keempat ada ismul adat. Syarah, yakni contohnya man, sama juga dengan ma juga. Kemudian ada ismu adal murakkab. Contohnya ini adatul murakkab yakni wahidun, isnani. Cuma asadis ismu istisfam.
yakni madza, apa, au ma, au man, al-huruf, al-ism, wa ghairu dzalik. Cuma al-akhir ismul fi'il, yakni aminun, wa ghairu dzalik. Taib, akan cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan kalian. Wa qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.